Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan sama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatukan hati Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa syafaat bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk bangsa Indonesia di mana kami tinggal saat ini. Bapa, kami berdoa kiranya damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Kami bersyukur untuk pemerintah kami, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan juga segenap menteri yang ada, segenap pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Bapa, kami berdoa Engkau tuntun mereka, kiranya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan motivasi yang benar, dengan kejujuran ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk penanggulangan COVID-19. Kiranya Kau berikan hikmat pada pemerintah kami, pada tenaga-tenaga medis yang ada, untuk bisa segera menanggulangi permasalahan COVID ini ya Bapak, pandemi ini. Bapak, kami berdoa Engkau berikan hikmat-Mu pada pemerintah kami yang menerapkan segala kebijakan yang ada. Kami juga berdoa untuk rumah sakit, untuk dokter-dokter yang ada, mereka yang bekerja untuk menemukan vaksin. Engkau berikan hikmat-Mu juga kepada mereka Tuhan. Perlindungan-Mu atas mereka yang bekerja di garda depan dalam menanggulangi COVID ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Rock Ministry ya Tuhan, dimanapun berada, di Indonesia maupun di luar negeri. Engkau berikan hikmat-Mu pada setiap gembala-gembala yang ada, agar bisa membawa jemaat-Mu bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Berdoa untuk gereja-gereja-Mu juga dimanapun berada ya Bapa, yang beribadah pada hari ini. Kami berdoa agar Engkau memakai gereja-gereja-Mu sebagai terang-Mu, sebagai alat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada setiap orang-orang percaya dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa untuk gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin, Pastor Roni Daud Simeon. Berikan hikmat-Mu pada mereka, perlindungan, kesehatan-Mu atas mereka sekeluarga ya Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk gembala kami, Pastor Doni Lewa KBC. Kami bersyukur Engkau telah menuntun, Engkau telah memelihara, memberikan kesehatan-Mu sampai hari ini. Bapa, kami berdoa agar Engkau terus memberikan kesehatan pada Pastor Doni. Kalau saat ini Pastor Doni sedang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan, Engkau mau jamah, karuniakan kesembuhan-Mu bagi Pastor ya Bapa. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu di GBI Rock Karawaci. Setiap jemaat-Mu yang ada ya Tuhan, perlindungan-Mu, kesehatan atas segenap jemaat-Mu dan keluarganya ya Bapa. Bapak, kami berdoa agar jemaat-jemaat-Mu ini adalah jemaat-jemaat yang senantiasa rindu untuk mencari kebenaran firman-Mu, agar mereka boleh terus bertumbuh di dalam Engkau, semakin kuat, semakin berakar di dalam Engkau ya Tuhan. Saat ini bila ada jemaat yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh, kami berdoa Engkau jamah ya Tuhan. Belas kasihan-Mu atas segenap jemaat yang ada ya Tuhan. Secara khusus Pak Tenggo yang saat ini juga sedang sakit, Tuhan Kau mau tolong ya Tuhan. Engkau sembuhkan ya Bapak. Engkau berikan kekuatan pada Pak Tenggo dan pemulihan ya Tuhan untuk tubuhnya. Terima kasih ya Tuhan, pada sore hari ini kami akan segera memulai ibadah kami. Kami mau memuji, meninggikan Engkau, dan juga kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam khotbah di Bukit Zaitun yang disebut Olivet Discourse, ketika Tuhan Yesus ditanya, kapan itu terjadi runtuhnya bait Allah, tanda kedatanganmu dan tanda dari akhir zaman.
Bukan kesudahan akhir bumi itu nanti ya, tapi akhir zaman. Maka Yesus berkata, waspada, lalu kemudian orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kenapa? Orang akan mati ketakutan tentang apa yang sedang menimpa bumi. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, bukan tempatnya Tuhan yang goncang ya, tapi ada Mesyuranos. Mesyuranos itu yaitu di mana iblis dan roh-roh jahat. Tempatnya di situ, saudaraku ya. Langit tengah namanya ya, langit kedua. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka semua akan datang ke bumi roh-roh jahat ini dan mencoba menyesatkan kita semua. Apa yang kita harus lakukan? Firman Allah berkata, ketika semua itu mulai terjadi, ya, kita enggak boleh pusing. Kita tetap jaga hati kita menyala-nyala buat Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam Kidung Agung dia katakan, hai kekasihku, angkatlah wajahmu, sebab cantik rupamu. Kita ini pengantinnya Kristus, saudara. Dan Lukas 21 ayat yang ke-27 dikatakan, ayat 28, maka bangkitlah dan angkat mukamu. Bahasa aslinya look up. Karena itu ketika dunia berkata lockdown, 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 saya ajarkan look up. Lihatlah ke atas. Kedua, lift up your head. Saudara tahu bahwa budak tidak boleh mengangkat kepalanya. Saya masih ingat seorang penyanyi, salah satu anak rohani kita pernah menyanyi di Brunei Darussalam. Dan kalau sultan itu jalan, bahkan putra-putrinya itu menundukkan kepala begini. Apalagi rakyat biasa, ya. Demikian juga kita tahu Kesultanan Jogja dan sebagainya. Tetapi budak memang tidak boleh mengangkat kepala. Kecuali dia sudah jadi orang merdeka. Kecuali dia jadi anggota daripada kerajaan Allah. Karena itu tugas saudara saya look up. Kalau saudara lihat ke belakang saudara akan kecewa. Saudara lihat kiri kanan saudara jadi takut. Lihat ke depan akan gentar. Lihat ke dalam saudara akan frustrasi. Tapi ketika saudara look up, wajahmu akan berseri-seri. Ingat, kita sudah dimerdekakan daripada dosa. Perkataan penyelamatan di sana bukan keselamatan ya, penyelamatan. Penyelamatan itu saudaraku dengan jelas itu adalah apolitrosis, redemption, diselamatkan. Itulah yang disebut rapture, harpazo, diambil dengan kekuatan yang besar. Wahyu pasal 4 mengatakan gereja Tuhan akan diangkat dan Israel akan mengalami aniaya besar. Itu di depan mata kita. Karena itu saudaraku, jangan tertunduk, kuatkan kakimu yang mulai goyah, tanganmu yang turun angkat, mulai pandang ke atas sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku, pengharapan kita adalah kedatangan Kristus. Kita berkata haleluya baik. Kita berkata yaitu hosana Tuhan selamatkan kita. Sudah waktunya kita katakan Maranatha, come Lord Jesus. Doa ini diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Let your kingdom come and your will be done. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Kristus akan datang bagi umatnya. Lalu kemudian akhir 7 tahun minggu terakhir daripada Daniel bersama dengan orang-orang kudusnya. Be the one. Jadilah orang yang selalu berkemenangan di dalam dia. God bless you warga kerajaan. Amin.
penghormatan kepadamu ya Allahku. Untuk penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Shalom saudara-saudara, selamat sore, kita ketemu kembali. Hari ini tanggal 27 September 2020, di akhir dari bulan September dan kita segera akan memasuki bulan Oktober. Saya percaya saudara dan saya dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun mungkin banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi terakhir waktu pada saat saya berkhotbah tentang iman, saya membuat satu statement bahwa apa saja yang hari ini kita terima itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Itu mengajar kita untuk selalu bersyukur. Kalau kita tidak punya pemikiran seperti itu, maka sulit bagi kita untuk selalu bisa bersyukur. Tapi kalau kita punya pemikiran bahwa apa saja yang kita terima hari ini adalah yang terbaik, dan itu yang Tuhan sediakan bagi kita, itu yang Tuhan izinkan terjadi bagi kita. Kalau pemikiran seperti itu ada dalam pemikiran kita hari ini, maka mudah bagi kita untuk bersyukur. Kita tidak akan mudah kaget, walaupun keadaan-keadaan yang sulit datang, kita akan selalu berkata bahwa Tuhan itu baik. Saudara, pada sore hari ini saya bersyukur dapat kesempatan lagi memberitakan kebenaran firman, dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat beberapa cerita yang menarik dari dalam Alkitab. Terutama tema kita dalam bulan ini adalah mengenai promosi ya. Promosi dalam bulan ini. Jadi kita akan mengambil dari tema ini, adalah satu cerita yang akan saya angkat kepada saudara, itu story of Joseph. Saudara pernah mengenal Yusuf? Dia adalah tipologi daripada Kristus yang menyelamatkan bangsa Israel pada saat terjadi kelaparan besar. Tuhan kirim dia ke Mesir menjadi budak, masuk penjara, tapi pada akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Dan oleh keberadaan Yusuf maka Israel bisa Israel itu bisa tetap bertahan sebagai satu bangsa, bahkan menjadi besar di sana ya saudara. Kita lihat dulu sebentar satu ayat sebelum kita berbicara tentang promosi. Saya mengajak saudara untuk melihat Mazmur pasal yang ke-75 ayat 6 dan 7. Dalam bahasa Inggris, saya bacakan dalam bahasa Inggris dulu ya. For promotion come neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He put down one and set up another. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maka disebutkan dalam promosi datang bukan dari timur, dari barat, ataupun dari selatan. Tetapi Allah adalah hakim. Dia mengangkat yang satu, dia menurunkan yang satu, dan dia mengangkat yang lain. Di dalam Mazmur, di dalam terjemahan baru saya akan bacakan, sebab bukan dari timur, dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Nah, itu peninggian itu adalah promosi. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikan yang lain. Ya, jadi kita harus punya satu
terminologi berpikir bahwa promosi itu datang daripada Tuhan. Promosi tidak pernah datang, ya ada sih manusia yang mempromosikan kita untuk jadi sesuatu, tapi promosi yang pada akhirnya mempermuliakan nama Tuhan, mendatangkan kebaikan, menjadi berkat buat sesama kita adalah promosi yang datang daripada Tuhan, saudara-saudara. Nah, kita akan lihat sebentar. Kata promosi ini saya lihat di dalam bahasa Ibraninya itu berbunyi berbunyi rum. Ya, promosi itu berbunyi rum yang punya arti to be high. Yang kedua adalah exalted. Yang ketiga adalah raise ya. To be high, exalted, dan raise. Nah, saya mengajak saudara juga melihat kata rum ini dari tiga huruf bahasa Ibrani ya. Kata rum itu berdasarkan 3 huruf Ibrani. Yang pertama itu adalah rest. Rest itu punya gambar atau simbol adalah head atau kepala. Ya. Yang bisa berarti person, orang, atau yang pertama. Ya. Jadi rest itu simbolnya adalah kepala. Yang bisa berarti person atau first, orang atau yang pertama. Kemudian huruf kedua adalah nun. Nun itu punya gambar adalah seperti itu adalah benih, seperti gambar spermatozoid atau benih pria. Arti kata nun atau lambang daripada nun adalah tadi itu punya arti adalah life atau kehidupan ya. Jadi nun itu artinya kehidupan. Sementara huruf ketiga adalah mem yang kita sudah sering dengar ya, atau water. Water itu chaos. Jadi kalau ketiga huruf ini kita gabung akan membentuk satu kalimat yang menarik, yaitu ada kekacauan yang dia alami oleh seseorang, tapi dia mengalami kehidupan di sana. Itu arti daripada room, arti daripada promosi. Sekalipun ada kekacauan, pada saat Allah mempromosikan Anda, maka kekacauan itu tidak akan bisa membuat Anda gagal. Tapi sebaliknya, promosi yang datang daripada Tuhan itu akan membuat kita menjadi semakin naik, semakin menjadi berkat, dan semakin menjadi alat untuk rencana Tuhan digenapi. Oke, mari kita sebentar lihat tentang Yusuf ya, saudara-saudara, seperti kata saya tadi. Kita kalau mau berbicara tentang Yusuf, saudara bisa melihat dari Kejadian pasal yang ke-37. Saya tidak, saudara nanti bisa baca pasal tersebut 37 sampai ayat 11. Saudara bisa baca di situ. Saya akan mengambil poin-poin penting aja untuk mempersingkat waktu ya, saudara-saudara ya. Kita melihat dari di pasal ke-37 ayat 1 bagian B. Kalau kita melihat Yusuf ini tukang mengadu. Dia suka ngelaporin saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepada bapaknya. Ya. Dia suka tukang lapor. Yusuf ini sangat dimanja. Ya, kelihatannya begitu ya. Dan kita juga tahu bahwa Yakub lebih mengasihi Yusuf daripada ke saudara-saudaranya yang lain ya, saudara-saudara. Kita bisa melihat itu juga di dalam Kejadian 37 ayat 3. Lalu juga di situ kita bisa lihat Yusuf ini adalah anak yang lahir pada masa tua daripada Yakub. Kita bisa melihat bahwa saudara-saudaranya ini membenci Yusuf karena mungkin perlakuan yang berbeda dari Yakub bapak mereka kepada Yusuf dan kepada saudara-saudara yang lain. Dan kalau saudara membaca, saudara akan temukan bahwa Yakub ini membuatkan jubah yang maha indah buat Yusuf. Satu hal yang mungkin nggak baik adalah Yusuf dimanjain. Tapi kalau saudara memperhatikan, saya yakin Yusuf ini punya hubungan yang sangat dekat dengan bapaknya. Karena dia anak yang lahir pada masa tua,
Dia yang dekat, yang lain suka bergerombol pergi. Tapi Yusuf ini kelihatannya anak rumahan. Bapaknya pasti punya hubungan yang baik dengan dia. Ya, hal yang menarik, saudara ya. Punya hubungan yang baik dengan Bapa. Bagaimana dengan kita? Kita punya hubungan baik dengan Bapa? Kalau kita punya hubungan dengan baik dengan Bapa, saya yakin Bapa akan menceritakan isi hatinya kepada anak. Dan Yusuf ini tahu. Yusuf ini pasti tahu apa yang menjadi kerinduan bapaknya, apa yang menjadi keinginan bapaknya. Yusuf pasti kenal bapaknya dengan sangat baik, saudara ya. Apalagi kita tahu bahwa Yusuf ini anak yang lahir pada masa tua Yakub. Dan kemudian salah satu dari latar belakang yang membuat pada akhirnya saudara-saudara lebih membenci dia adalah Yusuf bermimpi. Saudara tahu ya, bintang, matahari, dan ke-12 itu sujud menyembah kepadanya. Gara-gara mimpi ini, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa saudara-saudaranya ini iri hati kepadanya. Tapi di dalam 3 ayat, di dalam pasal 37 ayat 11 ada sesuatu yang menarik, saudara-saudara. Dikatakan bahwa Allah menyertai dia. Saya rasa ini kunci yang paling penting, saudara-saudara, untuk satu promosi adalah penyertaan Allah. Dan kalau kita membaca lagi di dalam khotbah Stefanus, di dalam Kisah Rasul 7 ayat 9, di situ dikatakan begini, Kisah Para Rasul 7 ayat 9 mengatakan bahwa karena iri hati, bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia. Itu kunci penting, saudara. Allah menyertai. Penyertaan Allah. Ya. Itulah yang membuat kalau kita membaca cerita-cerita ini lagi nanti ke bawah, saudara akan melihat bahwa pada saat Allah menyertai Yusuf, dikatakan pekerjaannya sukses, pekerjaannya berhasil. Ya. Tidak ada satupun yang nggak beres, semua beres. Karena perbuatan-perbuatannya, pekerjaan-pekerjaan yang beres ini dilihat oleh tuannya yang mempekerjakan Yusuf, maka tentu saja kalau Allah sudah mempromosikan sesuatu kepada kita, maka manusia dengan sendiri juga akan melihat apa yang sudah saudara lakukan. Dan promosi itu dengan sendirinya datang. Dia tidak perlu harus pasang iklan, pasang reklame. Tidak perlu. Karena yang pertama ini, Allah menyertai dia. Itu dimulai sekali. Itu dimulai dari awal ya. Sebelum Yusuf dijual ke tanah Mesir, di pasal 37 ayat yang ke-11 dinyatakan di sana bahwa Allah menyertai dia. Mimpi Yusuf membuat saudara-saudaranya iri hati kepadanya, tetapi dikatakan Allah menyertai dia. Saudara, bagaimana Anda tahu Allah menyertai Anda? Itu pertanyaan penting. Dan bagaimana hidupmu kalau Allah menyertai Anda? Saya yakin dan percaya Allah menyertai pada saat Anda disertai oleh Allah. Perbuatan-perbuatanmu pasti benar. Nah, mungkin orang disertai Allah itu orang yang terus hidup dalam dosa. Tidak mungkin orang yang disertai Allah hidup sembarangan. Tidak mungkin. Orang ini, Yusuf ini disertai oleh Allah. Karena kalau saudara perhatikan tadi cerita di awal ya. Dia suka mengadukan kejahatan-kejahatan saudara-saudaranya kepada bapaknya. Dengan kata lain, Yusuf tidak bergaul dengan mereka. Dengan kata lain, dia tidak berbuat jahat seperti mereka. Dia terpisah. Ini adalah ciri-ciri kehidupan orang yang disertai Allah. Nggak mungkin dan sangat bohong kalau kita terus hidup dalam dosa, terus kita ngaku-ngaku kita disertai Allah. Karena manusia akan melihat orang yang disertai Allah atau tidak disertai Allah, itu kelihatan dari perbuatannya. Bukan dari mulutnya yang berkoar-koar, saya disertai Tuhan. Karena orang yang disertai Allah pasti akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam hidupnya. Dia akan mengalami promosi demi promosi dari Tuhan dalam kehidupannya.
Dan promosi-promosi tersebut pasti memberkati banyak orang. Dan pada akhirnya promosi-promosi tadi adalah digunakan untuk memperlancar kerajaan Allah. Artinya agenda Tuhan yang akan berlaku bagi mereka yang menerima promosi ini. Jadi promosi itu bukan untuk diri sendiri, saudara-saudara. Karena memang kita dipromosikan, itu Tuhan yang promosikan. Bukan kita yang mempromosikan diri kita sendiri, saudara. Karena dari Tuhan maka kita punya skill. Daripada Tuhan, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang kita kerjakan. Ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi kemudian. Kita tahu ceritanya bahwa saudara-saudaranya ini melemparkan Yusuf. Tadinya mau dibunuh. Ya, karena iri hati itu ujungnya adalah membunuh. Ya, membenci itu ujungnya membunuh. Kita kan mengatakan siapa membenci saudaramu dalam hati itu sama saja dengan membunuh. Tadinya rencana awal adalah Yusuf mau dibunuh. Tapi Ruben berusaha menyelamatkan Yusuf dan mengatakan lemparkan aja ke dalam sumur. Nah, pada saat setelah dilemparkan dalam sumur, tidak lama kemudian orang Ismail lewat. Dan mereka berubah pikiran dan mereka bilang, ayo kita jual aja. Akhirnya Yusuf dijual ke orang Ismail seharga 20 shikal perak ya. Dijual kepada orang Ismail. Orang Ismail ini menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal raja ya. Kita bisa melihat cerita ini ada dalam Kejadian 37 ayat 36. Saudara bisa cek sendiri ya saudara ya. Saya hanya mengambil poin penting dan dari poin-poin penting ini kita menyorot peristiwa-peristiwa tersebut. Promosi-promosi atau apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup Yusuf. Nah, pada saat saudara membaca di ayat 2, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Ia selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Wow. Dimulai dengan kata itu. Tuhan menyertai Yusuf. Dan dia selalu berhasil di dalam pekerjaan. Cara Tuhan mempromosikan kita itu tidak terjadi seperti buka tangan, tutup tangan. Enggak. Ada prosesnya melalui apa yang kita kerjakan. Kita nggak bikin apa-apa minta promosi. Bagaimana sih? Nggak pernah melakukan hal-hal buat Tuhan berharap dapat promosi. Ya nggak bisa. Anda mau dipromosikan Tuhan dan mendapatkan promosi di mata manusia, engkau perlu start dengan apa yang kau bisa. Yusuf ini dijual sebagai budak untuk urus urusan rumah tangga. Sebagai budak untuk urusan rumah tangga. Urusan-urusan administrasi diberikan kepada Yusuf. Tapi saudara lihat di Kejadian 37 ayat 2. Tuhan beserta dengan dia. Maka semua yang dikerjakannya berhasil. Jangan pernah sombong saudara-saudara kalau Anda hari ini S3. Anda punya deposito banyak. Anda punya relasi partner bintang 4. Orang-orang hebat. Itu tidak menjamin engkau akan sukses dan berhasil. Karena sukses dan berhasil hanya terjadi pada saat Tuhan beserta dengan kita, saudara-saudara. Dan Tuhan kalau beserta dengan seseorang, itu nampak daripada kehidupan orang tersebut. Dari perbuatannya, dari tingkah lakunya, dari tindak tanduknya, bukan dari omongannya. Ya, ingat, action speak louder than words. Tindakan itu berkata-kata lebih keras daripada omongan. Hari ini orang banyak berkata saya disertai Tuhan, saya disertai Tuhan. Tapi faktanya biang kerok dalam gereja. Saya sudah melayani puluhan tahun. Tapi dalam gereja masih suka iri hati kepada temannya yang lain. Saudara-saudara, orang yang disertai Tuhan selalu nampak di dalam semua aspek kehidupannya. Dalam hal ini, Yusuf nampak sekali di dalam setiap pekerjaan yang dia kerjakan. Selalu berhasil. Saudara bisa cek dalam Kejadian 37 ayat 2. Kita lanjutkan ya saudara ya.
Kemudian di ayat 3-nya diterangkan di sini bahwa setelah dilihat Potifar, Tuhan menyertai Yusuf dan membuat semua pekerjaannya berhasil. Dampak atau orang yang pertama kali, atau maksudnya gini, saudara dipromosikan oleh Tuhan, maka berdampak langsung kepada sesama manusia. Ya, ini harus begini urut-urutannya. Beres dengan Tuhan, urut-urutannya harus jelas ya saudara. Banyak orang terbalik-balik. Yang pertama adalah urusan beres dengan Tuhan. Dia disertai Tuhan. Dia berada dalam posisi yang benar. Tugas-tugasnya berhasil, maka berdampak langsung kepada manusia. Seseorang yang punya hubungan baik dengan Tuhan akan nampak langsung kepada hubungannya dengan sesama manusia. Saudara bisa memuji Tuhan. Saudara bisa berkata-kata bahwa engkau disertai Tuhan. Saudara bisa tiap hari punya doa pagi, bisa punya waktu untuk memuji Tuhan, bisa punya waktu untuk membaca Alkitab. Tapi hubunganmu dengan sesama manusia tidak baik, maka saya mau katakan bahwa itu semua adalah cuma kebohongan. Kebohongan yang saudara, itu adalah kemunafikan. Dan yang tahu itu siapa? Tuhan. Tuhan tahu. Nah, saudara, kita melihat di sini, ini satu gambaran yang sangat menarik. Yusuf disertai Tuhan. Dampak langsung adalah bosnya melihat semua pekerjaan yang dikerjakannya berhasil. Nggak ada yang fail. Semua yang diperintahkan dia bekerja. Dia go extra mile. Dia melakukan hal-hal yang pasti standarnya manusia. Artinya standar Tuhan. Dan pada saat manusia mengerjakan standar Tuhan, pada saat Yusuf mengerjakan standar Tuhan dalam hidupnya, manusia akan melihat, wow, ini luar biasa banget. Nah, saudara, ini penting sekali-sekali. Sangat penting ini. Kita disertai Tuhan, maka kita punya hubungan baik dengan manusia. Ini selalu begitu, jangan dibalik. Saudara mau punya hubungan baik dengan Tuhan, tapi engkau memulai dari manusia. Terbalik, itu namanya nyogok Tuhan. Anda mau segala sesuatunya baik, maka harus dimulai dari titik yang benar, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Yaitu berjalan berserta dengan Dia. Dia menyertai Anda, itu mulai dari situ. Bagaimana Tuhan bisa menyertai kita? Maka saudara harus hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena pada saat engkau hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, Alkitab mengatakan itulah artinya Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya Allah beserta denganmu. Orang yang disertai Tuhan itu hubungannya baik dengan sesama manusia, saudara. Anda punya hubungan baik dengan Tuhan tetapi nggak nyapa orang lain. Coba dipikirkan kembali. Kita bilang haleluya, puji Tuhan, Tuhan mengasihi saya. Tapi engkau tidak mengasihi orang di sebelah kamarmu. Tidak nyapa. Hal yang gak benar itu. Dan jangan mimpi promosi datang daripada Tuhan. Tidak akan pernah terjadi, saudara. Tidak akan pernah terjadi. Kita mau mendapatkan promosi dari Tuhan. Maka promosi dari Tuhan itu selalu berdampak kepada manusia. Promosi kepada Tuhan tidak berdampak pada hewan. Tapi promosi yang datang daripada Tuhan itu berdampak kepada manusia. Yaitu engkau menjadi berkat dalam kehidupan orang lain. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Kejadian 37 ayat yang Kejadian 39 tadi. Ayat yang ketiga setelah ayat kedua dikatakan Tuhan menyertai Yusuf dan ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan di ayat 3 dikatakan setelah dilihat Potifar, Tuhan menyertai Yusuf membuat pekerjaannya berhasil. Di ayat 4-nya dinyatakan Yusuf mendapatkan promosi. Apa saja yang didapatkan oleh dia? Dia berkuasa dan membuat semua pekerjaan rumah, pekerjaannya. Dia mendapat promosi, berkuasa atas rumah tangga dan segala milik Potifar. Bayangkan saudara, Yusuf ini orang Ibrani. Orang Ibrani itu kejijikan di mata orang Mesir.
tapi dia bisa berkuasa atas seluruh harta milik daripada Potifar. Baik yang ada dalam rumah maupun ada yang di padang, di kebunnya mungkin. Semua itu ada dalam kuasa Yusuf. Wah, itu promosi, saudara ya. Promosi yang luar biasa itu. Orang asing, budak statusnya, dan orang Israel, orang Mesir tidak bergaul dengan orang Israel. Tapi Tuhan balik suatu keadaan itu menjadi suatu promosi, mengangkat dia tinggi. Kenapa? Karena Allah berkenan pada hidupnya. Karena Tuhan berkenan atas Yusuf. Dikatakan Allah besar. Mana mungkin sih kita suka dekat-dekat dengan orang-orang yang nyebelin sih. Saudara kalau punya teman baik, pasti saudara senang dekat sama dia ya. Karena dia pasti nggak akan ngerjain saudara. Dia akan maksudnya sahabat yang baik lah. Nggak mungkin dia akan mencelakakanmu. Tapi kalau kita duduk dekat orang yang selalu suka ngeledek kita, yang suka ngerjain kita, betah nggak? Nggak betah kan? Allah ini selalu beserta dengan Yusuf. Kenapa? Karena dia disenangkan dengan setiap perbuatan baik Yusuf. Allah disenangkan. Dari mana Yusuf belajar kebenaran firman Tuhan? Ingat, Yusuf dekat dengan bapaknya Yakub. Dekat. Yakub tahu kebenaran firman Tuhan, kenal Allah dari mana? Dari bapaknya Ishak. Ishak tahu dari mana? Dari Abraham. Dan di keturunan Yakub, Yusuf ini yang paling sering mendengar kebenaran tentang Allah. Yusuf ini yang paling sering ditanamkan nilai-nilai kebenaran tentang firman Allah. Dan ini dipakai dan ini diterapkan oleh Yusuf di dalam kehidupannya pada saat dia dibuang oleh keluarganya. Dibuang oleh saudara-saudaranya pada saat dia umur 17 tahun. Yusuf dikeluarkan pada saat umur 17, bayangkan saudara. Anak umur 17 itu, waduh, masih banyak maunya, kepingin ini, kepingin itu. Mana mungkin, tapi kita lihat Yusuf. Karena dia punya dasar-dasar kebenaran yang dia dapatkan dari bapaknya. Membuat dia menjadi sesosok pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kuncinya di situ, saudara. Kalau engkau mengenal Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu Alkitab menyatakan akan memerdekakan. Anda tidak akan mudah tertipu, tapi engkau akan terus maju. Dan pada saat Anda terus melakukan kebenaran firman Tuhan, promosi itu akan selalu datang. Promosi akan selalu datang. Tidak mungkin kita tidak akan dipromosikan Tuhan kalau kita bergaul dengan Tuhan, atau kalau kita hidup dalam kebenaran, atau kalau kita beserta dengan dia. Tidak mungkin saudara tidak akan mengalami promosi. Kita lanjutkan saudara-saudara ya. Di dalam Kejadian 37 ayat 5, Yusuf yang sudah berhasil dalam setiap pekerjaannya, yang sudah memperoleh promosi, berkuasa atas rumah tangga dan segala milik Potifar. Saudara perhatikan, ini poin penting. Potifar diberkati oleh karena Yusuf. Jadi kalau kita boleh ngurut ke belakang, sebenarnya kita dipromosikan untuk apa sih? Supaya orang diberkati. Supaya orang lain diberkati. Otomatis kalau orang yang diberkati, Anda terberkati. Saya mengajak saudara, mengangkat ini supaya saudara punya pemikiran. Promosi itu bukan untuk diri lo, untuk memperkaya dirimu sendiri, untuk membuat engkau dihormati sendiri. Enggak. Engkau dipromosikan Tuhan. Pada ujungnya adalah hidupmu yang dipromosi tadi dengan kekayaan kayak dengan apa kayak itu menjadi berkat buat orang lain. Di sini setelah saudara melihat semua Yusuf mengalami promosi, berkuasa milik pira-pira Potifar, apa yang di dalam rumahnya maupun di luar rumahnya dikuasakan kepada Yusuf, itu semua membuat keluarga Potifar diberkati. Poin penting saudara ya, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh disertai Tuhan,
Maka tanda gampangnya, ya, tanda yang paling gampang nyata adalah Anda menjadi berkat buat orang lain. Kalau engkau disertai Tuhan tapi engkau menjadi omongan orang lain, tidak menjadi berkat, setiap keberadaanmu dalam satu tempat orang nggak suka dengan kita, akan menjadi satu pertanyaan besar, apakah sungguh Anda diberkati Tuhan? Apakah sungguh engkau disertai Tuhan? Karena kalau kita melihat cerita ini, Yusuf itu, keluarga Potifar diberkati oleh karena Yusuf. Ya, menjadi berkat. Selalu menjadi berkat buat orang lain, bukan diri sendiri. Karena dirimu pasti akan terberkati dengan sendirinya. Dan kita tahu cerita selanjutnya adalah istri Potifar mulai tergila-gila kepada Yusuf. Saya kasih title di sini bahwa Yusuf mempertahankan kesucian hidupnya karena takut akan Allah. Alkitab catat, dia takut akan Allah. Dia nggak berani macam-macam. Pada akhirnya istri Potifar ini memfitnah Yusuf, ya. Dan kita tahu cerita. Bagian kedua dari kehidupan Yusuf di tanah Mesir adalah dalam penjara. Bagian pertama kehidupannya adalah di rumah Potifar. Di situ dia mengalami promosi demi promosi. Dan keberadaan yang menjadi promosi itu memberkati keluarga Potifar. Difitnah, dia tetap mempertahankan kesuciannya. Dia tetap hidup benar. Akhirnya masuk penjara. Dalam penjara pun para saudara kalau melihat cerita ini, ya, bahwa Tuhan menyertai Yusuf, mempromosikan Yusuf sehingga menjadi kesayangan kepala penjara. Di Kejadian 39 ayat 21, dia menjadi kesayangan kepala penjara. Apa yang dilakukannya kira-kira? Saya sampai hari ini bingung. Apa dilakukan Yusuf sampai dia bisa menjadi kesayangan kepala penjara? Apa yang dikerjakan? Saya nggak tahu pasti apa yang dikerjakan. Tetapi saya yakin bahwa apa yang dilakukan Yusuf ini sangat memberkati. Ingat sekali lagi saudara. Kalau engkau adalah sungguh-sungguh orang yang berjalan bertamat dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh beserta dengan Tuhan, maka yang selalu nampak adalah kemanapun engkau pergi, engkau menjadi berkat. Itulah promosi. Promosi daripada Tuhan yang kita dapatkan ujungnya adalah menjadi berkat buat orang lain. Tidak mungkin Anda dipromosikan supaya Anda menjadi sombong. Tidak mungkin promosi yang Anda dapatkan hanya untuk membuat Anda menjadi memperkaya diri sendiri, hidup buat diri sendiri. Itu bukan promosi yang datang dari Tuhan. Dan promosi yang datang dari Tuhan karena Dia beserta denganmu, ujungnya adalah engkau menjadi berkat. Even dalam penjara dia menjadi kesayangan kepala penjara. Ya, saudara bisa lihat di dalam 39 ayat 21, ya. Bahkan di dalam 39 ayat 20 dan 23, saudara bisa melihat di situ bahwa kepala penjara memberi promosi kepada Yusuf. Semua urusan penjara diserahkan kepada Yusuf. Semua urusan penjara. Jadi tempat di mana, kapan nggak penting kalau Tuhan beserta dengan kita. Kapan saja nggak ada masalah. Di mana saja nggak ada masalah. Karena Yusuf membuktikan di rumah Potifar statusnya sebagai budak, dia disertai Tuhan dan apa yang dikerjakannya berhasil. Dalam penjara, suasana yang paling tidak baik, di penjara, ya, kehilangan kebebasan. Kepala penjaranya sayang kepada Yusuf. Dimanapun Anda berada, kejadian apapun yang sedang Anda alami, tekanan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, nggak ada masalah. Asal Allah beserta dengan engkau. Ya, kata kuncinya di situ. Karena Tuhan beserta dengan Yusuf, karena Tuhan beserta dengan kita, maka masalah apapun hari ini yang kita hadapi is a no problem. Mau COVID-19, mau orang ribut dengan kedatangan Yesus yang kedua kali,
mau ada penganiayaan, mau ada gempa bumi, mau ada isu-isu, ada pengajaran palsu apa bukan masalah penting. Yang penting adalah pastikan hari ini Allah beserta dengan engkau. Bagaimana Anda tahu Allah beserta denganmu? Hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Ingat ini saudara-saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan, maka hidupmu yang disertai oleh Tuhan itu akan berdampak kepada sesama manusia. Dampak apa? Dampak yang positif. Engkau menjadi berkat. Engkau menjadi jawaban. Kemanapun langkah kakimu melangkah, ada jawaban kehidupan. Tuhan akan pakai engkau. Itu tanda bahwa kita disertai Tuhan. Nggak mungkin toh disertai Tuhan sembunyi dalam rumah. Nggak bikin apa-apa. Baca Alkitab aja. Baca Alkitab kalau nggak dilakukan juga apa gunanya? Oh, berdoa saja. Berdoa pun kalau tanpa bekerja nggak ada gunanya juga. Kita belajar dari kehidupan Yesus. Kisah 10:38. Dia disertai, diurapi oleh Roh Kudus, berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat. Itu Yesus. Tapi kita kan Kristus kecil, pengikut Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah, kita bisa melihat dari cerita Yusuf yang juga merupakan tipologi daripada Kristus, penyelamat. Dia menyelamatkan, memastikan kelanjutan dari kehidupan bangsa Israel di Kanaan yang sedang kelaparan. Dan satu bangsa yang juga diselamatkan oleh Yusuf adalah Mesir. Saudara-saudara, itu kunci pentingnya. Kalau engkau berkata sungguh disertai oleh Tuhan, hubunganmu pasti baik dengan tetanggamu. Hubunganmu pasti baik dengan rekan kerjamu. Hubunganmu baik pasti dengan orang-orang di sekitarmu. Tidak mungkin kalau Anda disertai Tuhan, engkau tidak berbicara kepada si A, si B, si C. Kenapa? Karena si A, si B, si ini jahat. Tidak mungkin ada kata itu dalam kalimat yang keluar dari mulut kita. Justru sebaliknya, kita akan berusaha untuk menjangkau mereka. Karena kita disertai Tuhan, maka kita akan melakukan hal-hal yang baik, saudara. Seperti Yusuf ini. Bahkan dalam penjara, Tuhan beserta dengan dia. Menjadi kesayangan kepala penjara, saudara ya. Bahkan menjadi berkat bagi kepala penjara. Karena semua pekerjaan kepala penjara tidak lagi dia yang kerjakan, tapi Yusuf yang kerjakan. Karena dia dipercaya. Jadi berkat kan? Sekali lagi saudara, orang yang disertai Allah pasti menjadi berkat. Orang yang dapat promosi karena disertai Allah itu akan menjadi berkat buat orang lain. Tidak mungkin Anda dipromosikan Tuhan untuk menjadi berkat bagi dirimu sendiri. Tidak mungkin. Atau ada menahan berkat buat dirimu sendiri. Tidak akan mungkin. Promosi itu akan Tuhan cabut. Berikan kepada orang lain yang siap untuk menjadi panjangan tangan Tuhan. Kita lihat pada saat dia dalam penjara. Di pasal 40. Juru minum dan juru roti pun masuk dalam penjara. Dan mereka bermimpi hal yang sama. Kemudian Yusuf menerjemahkan mimpi-mimpi tersebut dan pada akhirnya mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan. Juru minum kembali kepada posisinya dan juru roti mati. Itu yang terjadi ya. Kemudian Yusuf sempat berpesan kepada mereka, kalau kamu sudah di luar sana, ingat ya akan aku. Apa yang terjadi? Mereka melupakan Yusuf. 2 tahun kemudian, kalau kita baca di dalam Kejadian 41 ayat 1-8, barulah Firaun bermimpi yang dia nggak bisa terjemahkan. Tapi kemudian juru minum ini memberitahukan kepada Firaun bahwa ada Yusuf. Ya, kalau saudara lihat cerita tersebut kan. Kemudian kalau kita melanjutkan cerita ini, Yusuf dipanggil Firaun untuk menerjemahkan mimpinya. Promosi yang dari Tuhan mulai datang. Dan semua yang ditafsirkan oleh Yusuf tadi, Firaun menganggap bahwa Yusuf ini adalah orang yang bijaksana. Tidak ada yang seperti dia. Menjadi berkat lagi kan kepada bangsa Mesir. Oleh karena itu, Yusuf dipromosikan oleh Firaun menjadi orang berkuasa di Mesir setelah Firaun. Di pasal 41 kalau saudara memperhatikan.
Lagi-lagi Yusuf menjadi berkat. Walaupun pada saat itu skalanya untuk orang Mesir. Tapi pada akhirnya nanti Yusuf akan menjadi berkat untuk bangsa Israel. Melanjutkan, mempertahankan kehidupan mereka di tanah Mesir sekarang. Bukankah itu pencerminan buat kita juga ya? Sekali lagi, orang yang disertai Tuhan selalu menjadi berkat. Orang dipromosikan Tuhan. Pada saat Tuhan mempromosikan seseorang, berarti Tuhan sedang menaruh satu tugas bahwa orang ini akan menjadi berkat. Seperti yang apa Tuhan mau, bukan kita mau, saudara. Dan saudara, kalau kita lanjutkan, kita lihat juga setelah Yusuf sudah menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak ada hard feeling, dia mengampuni mereka, bahkan dia sendiri mengatakan, ini rencana Tuhan. Saudara perhatikan, orang yang disertai Tuhan tidak pernah nyala-nyalain orang lain. Orang yang disertai Tuhan selalu melihat bahwa Tuhan punya rencana di balik semua itu. Kalau Anda ingin tahu orang yang suka komplain, nyalain orang lain, ini, itu menunjukkan sebenarnya dia tidak disertai Tuhan. Karena dia komplain ini, komplain itu, salahkan orang, gara-gara dia nih gua begini. Orang yang nggak ngerti ini, saudara. Tapi Yusuf tidak, justru dia melihat bahwa di balik semua yang direka-rekakan manusia ini, Tuhan bekerja di dalamnya. Dan sampai di yang bagian-bagian terakhir saya mengingatkan saudara bahwa tujuan Allah mempromosikan Yusuf adalah supaya Yusuf menjamin kehidupan keluarga besar Yakub atau orang Israel oleh karena kelaparan yang mendunia pada saat itu ya. Tujuan Allah melalui semua tragedi yang ada. Pada saat Yusuf dicemplungin ke dalam sumur dan dijual ke Mesir, umurnya 17 tahun. Pada saat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia umur 30 tahun. 13 tahun diproses oleh Allah. Tapi berita menariknya, pada saat diproses oleh Allah, Allah beserta dengan dia dan terus mempromosikan Yusuf. Saudara-saudara bisa belajar dari kisah ini, saudara ya. Kalau engkau ada dalam tengah masalah yang engkau hadapi hari-hari ini, mungkin terlalu berat untuk pemikiran, ingat bahwa Allah ada Allah yang beserta denganmu. Dan tujuan dari semua proses ini adalah nama Tuhan dipermuliakan, rencana Tuhan tergenapi, Anda menjadi berkat. Itu selalu ingat itu. Kita lanjutkan. Jika hari ini Allah mempromosikan Anda, itu artinya promosi tersebut untuk memenuhi rencana Allah untuk menyelamatkan orang lain, bukan rencana pribadi Anda. Ingat ini saudara. Setiap promosi yang datang daripada Tuhan kepada kita, ujungnya adalah supaya ada orang diselamatkan. Setiap promosi yang diberikan Allah terjadi karena Allah menyertai Anda. Kuncinya di situ. Promosi yang kita terima hari ini karena Allah menyertai kita. Bukan karena kita pinter, kita banyak duit, kita banyak kenalan yang hebat. Tidak. Tapi karena Allah menyertai kita. Saudara harus percaya itu. Dan kunci keberhasilan dan kesuksesan Yusuf adalah karena Allah beserta dengan dia. Itu poin yang paling penting. Allah beserta dengan dia. Allah menyertai dia. Pada saat Allah menyertai dia, Allah menguatkan hatinya. Untuk apa? Melakukan hal-hal yang benar. Bagaimana kita hari ini bisa seperti Yusuf? Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, kemudian terapkan firman tersebut dalam kehidupan dengan percaya yang sungguh kepada Allah. Ingat, saya pernah berkhotbah bahwa iman itu bukan saja mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu yang kita inginkan terjadi. Tapi lebih daripada itu. Kalau yang kita inginkan tidak dijawab oleh Tuhan,
Kita tetap meletakkan Tuhan sebagai yang nomor satu. Kita tetap meletakkan Tuhan sebagai Allah dalam kehidupan kita. Bukan masalah yang menjadi tolak ukur bahwa Tuhan mengasihi kita. Ada banyak masalah mungkin hari ini tidak terselesaikan. Apakah itu langsung pada saat itu Anda justru menyalahkan Allah? Salah. Justru sebaliknya. Saat kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, maka apa saja yang terjadi, kita tetap berkata Allah itu baik. Kata Ibrani untuk kata menyertai atau kata bersama kita atau dengan kita itu adalah ETH. Ya, itu kata Ibraninya, ETH. Kalau diterjemahkan with, when God was with Joseph. Kata-kata itu selalu muncul berkali-kali. Kata et ini artinya with. Kata et ini dari bahasa Ibrani itu cuma punya dua huruf, yaitu huruf pertama adalah alef dan huruf terakhir adalah taf. Kalau dalam bahasa Yunani ini sama dengan alfa dan omega. Tapi dalam bahasa Ibrani alef dan taf. Alef itu lambangnya adalah ox, ya, kerbau, kekuatan selalu berbicara tentang Allah. Dan huruf terakhir yaitu taf, ya, et ya, tadi yang membentuk kata et tadi. Huruf terakhir, huruf keduanya itu et, itu punya lambang salib, bicara tentang Kristus itu sendiri. Jadi kata penyertaan, kata dengan kita, Allah beserta dengan kita, itu artinya Allah yang awal dan Allah yang akhir itu yang beserta dengan kita. Allah dimulai dengan alef dan diakhiri dengan taf, yaitu cross. Kristus itu sendiri beserta dengan kita. Amin, saudara. Jadi saya berharap Anda mengerti bahwa promosi yang kita dapatkan daripada Tuhan itu bukan buat kita pribadi. Promosi yang kita dapatkan dari Tuhan itu adalah untuk kepentingan Tuhan. Adalah untuk supaya saudara menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, untuk semua yang sudah kau kerjakan dalam kehidupan kami. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, biar Roh Kudus menolong supaya kami bisa menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami mengerti bahwa pada saat Engkau mempromosikan setiap daripada kami, maka tujuannya adalah untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati jemaat-jemaat-Mu pada malam hari ini. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini, mari kita sama-sama mendeklarasikan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita sama-sama angkat tangan kita untuk menerima doa berkat. Jika kamu mendengar baik-baik firman Tuhan dan dengan taat melakukannya dalam setiap hari kehidupanmu, maka Tuhan akan memakai kamu sebagai pemimpin-pemimpin. Berkat dan keberhasilan menjadi bagian dari dirimu. Banyak orang melihatmu dan akan menjadi percaya kepada Tuhan. Semua itu dijanjikannya
Bila kamu memutuskan untuk sepenuhnya dan dengan segenap hati melangkah dengan taat kepada firman-Nya. Mari semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikir.